Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nurhaliza. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin melakukan tugas komunikasi interpersonal yang dimana saya sebagai edukator dan teman-teman saya sebagai audiens. Baik, mari kita mulai ke materinya. Baik, kakak-kakak semua, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak stunting itu apa? Nggak tahu, Kak. Enggak. Oh, nggak tahu. Nggak ada yang tahu stunting apa. Kak Mesia, Kak Niki, tahu? Nggak Nggak. tahu, Kak. Nggak, oke, baik. Pas banget nih karena kalian belum tahu stunting itu apa. Di sini saya akan memberikan materi tentang stunting. Sebelumnya boleh saya jadi host dulu biar saya bisa share script. Kan? Oke, baik. Makasih Kak Niki. Saya lanjutkan ya. Ya. Apa sudah bisa terlihat slide saya? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Sudah, Kak. Sudah, oke. Baik. Saya mulai ya. Nah, pertama-tama kita bahas tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting itu adalah kondisi tinggi badan seorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umurnya atau yang seusia. Stunted atau short stature atau tinggi panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama. Ini menurut Sudargo pada tahun 2010. Atau kalau menurut WHO itu stunting itu merupakan gangguan perkembangan pada anak yang terjadi karena kekurangan gizi. Kemudian ini ada ciri-ciri stunting. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu yaitu ada yang pertama itu tanda pubertas terlambat. Kemudian usia 8 sampai 10 tahun itu anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Kemudian pertumbuhan terhambat dan juga wajah tampak lebih muda dari usianya. Terus juga ada pertumbuhan gigi terlambat dan juga performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar anak. Kemudian apa saja sih penyebab dari stunting ini? Nah, ini ada faktor-faktornya, yaitu ada faktor keluarga dan rumah tangga, kemudian ada faktor makanan komplementer yang tidak adekuat, kemudian ada masalah pemberian ASI, kemudian ada faktor infeksi, dan juga ada faktor kelainan endokrin. Ini juga ada kondisi yang mempengaruhi, yaitu ada asupan energi, asupan protein, jenis kelamin, berat lahir, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status ekonomi, dan juga wilayah tempat tinggal. Ini biasanya kalau misalnya wilayah tempat tinggal itu biasanya kalau tempat tinggalnya itu yang kumuh seperti itu, yang banyak menjadi lalu lintas limbah-limbah pabrik seperti itu. Terus ini ada pencegahan stunting. Ini ada 10 poin. Di sini kakak-kakak bisa baca sendiri ya. Saya ambil salah tiganya, yaitu ada pemberian makanan tambahan atau PMT ibu hamil. Biasanya PMT itu diberikan sama pemerintah yang kayak keping-kepingan biskuit itu kakak-kakak tahu kan? Tahu ya. Ya. Kemudian ada pemberian inisiasi menyusu dini atau IMD. Kemudian memberikan makanan pendamping ASI atau empasi untuk bayi di atas 6 bulan. eh Maaf, untuk bayi di atas 6 bulan hingga 2 tahun. Kemudian, maaf sebentar. Penanganan stunting. Ini ada intervensi gizi spesifik. Saya akan bacain untuk ibu hamil satu poin, untuk ibu menyusui satu poin, dan juga ibu menyusui dan anak satu poin ya kakak-kakak semuanya. Untuk ibu hamil itu memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Kalau untuk ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan itu mendorong inisiasi menyusui dini atau pemberi ASI, jolong atau kolostrum.
kemudian ibu menyusui dan anak usia 7 sampai 23 bulan, itu mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI. Kemudian di sini juga ada penanganan intervensi gizi sensitif untuk masyarakat umum. Ini kakak-kakak juga bisa dilihat ya poin-poinnya, bisa kakak lihat sendiri di layar kakak. Ini saya akan bacain salah tiganya, yaitu ada menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Itu harus ya. Kemudian menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Kemudian juga ada melakukan fortifikasi bahan pangan. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak kakak-kakak. Saya kira cukup untuk materi saya terkait stunting ini. Apakah ada yang ingin kakak-kakak tanyakan? Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh, sudah ada Kamisya. Silakan Kamisya. Jadi gini Kak, tadi kan di penanganan stunting itu ada yang intervensi gizi sensitif ya. Nah, itu tuh ada yang khusus untuk ibu hamil atau untuk ibu menyusui gitu nggak ya Kak? Hmm, pertanyaannya bagus ya, Kak Meisha ya. Untuk intervensi sensitif itu nggak ada, Kak Meisha, karena intervensi gizi sensitif itu ditujukan untuk masyarakat umum dan nggak dikhususin untuk siapapun. Oke, terima Itu, kasih jawabannya Kak Ayuna. iya, sama-sama Kak Meisha. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya Kak izin bertanya, Boleh, Kak Niki? em, stunting itu bisa disembuhin nggak sih Kak? Terus pertumbuhan anak penderita stunting itu bisa kembali normal nggak? Pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya, sebagian besar kondisi stunting itu nggak bisa diperbaiki, apalagi salah satunya karena tinggi badan. Tapi kalau misalnya untuk beberapa kondisi seperti kehilangan berat badan atau kurangnya produktivitas pada anak, itu bisa diperbaiki dengan cara memberikan asupan gizi yang memadai. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama, Ranking. Ada lagi? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya Kak, saya. Boleh, silakan. Kak siapa? Kak Jessica ya? Saya mau nanya, bagaimana penanganan stunting jika ekonomi keluarga lagi lemah? Jika ekonomi keluarga lagi lemah itu dengan cara memberikan penyuluhan ya makanan. Jadi makanan apa saja dengan harga murah yang bisa dimakan tapi tetap bergizi. Jadi contohnya itu tempe, tahu, kacang-kacangan, ikan kembung, seperti itu. Ada banyak makanan murah yang tetap bergizi kok. Apakah cukup menjawab, Kak Makasih ya Yesika? Kak. Cukup, cukup Kak. Makasih. Ada lagi? Sebelum saya akhiri, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, aku mau tanya Kak, Ya, silakan. eh ini kalau misalkan kayak anak yang terlahir pendek itu bisa apa dapat didiagnosis menderita stunting nggak sih Kak? Terima kasih Kak. Oke, ya baik sama-sama. Menurut dokter spesialis anak ya, dokter Aini, itu mengatakan kalau emang sebagian besar anak yang mengalami stunting itu bertubuh pendek, tapi tidak semua anak yang bertubuh pendek itu bisa dibilang stunting. Seperti itu, Kak Sarah. Oke, baik Kak. Terima kasih. Sama. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Tidak ada yang ingin bertanya lagi, Kakak? Kalau sudah, baik, terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Apakah saya boleh mendokumentasi dulu? Boleh ya? Boleh Kak. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak semua atas partisipasinya.
Makasih Kak. Makasih Kak Yuna. Makasih Kak. Ya.